Halo, welcome to another episode of Behind the Deck bersama Noisy Fu dan Gera. and the one and only in the house right now yang bakal kita interview adalah DJ tercantik di Indonesia adalah DJ Graceland. Hai. Yeah. Graceland. Itu berarti apa sih? Itu kan bahasa Inggris semua kan, by the way. Grace sama land Pulau Grace berarti. Oh enggak, sebenarnya Graceland itu berasal dari nama asli aku, Graciela Andreas. Wow. Disingkat jadi Graceland. Kenapa aku pilih Graceland? Karena dia lebih lebih menjual gitu loh. Si Gracelandnya daripada kalau Graciela Andreas. Gitu. Oh, I see. Jadi aku bigger dream aku kan buat ada di panggung besar kan ya. Iya. Kalau pakai nama Graceland tuh kayaknya lebih gimana gitu. Iya, lebih huge gitu ya. Lebih klik lebih gimana ya? Iya, lebih apa ya? Lebih kesannya lebih wide gitu aja kan. Ya. David Guetta gitu kan guys. Yes. Kayak lebih bold gimana Yes. gitu ya kan. Tapi ada referensi di luar nggak sih Kak? Kayak as a DJ gitu, referensi spesifik gitu ada nggak di luar gitu? Entah di luar atau mungkin di Indonesia? Oh, DJ-nya. Iya, DJ. Kalau dari luar aku Juicy M sama Da Candy. Oh. Juicy M itu dari Ukraina, kalau enggak deh. Both of them itu dari Ukraina juga sih. Oh, Oh. Ukraine. Iya. God damn. Kalau Indonesia siapa yang nggak suka sama DJ Yasmin? Oh, Yeah, of course. Jasmine. Gitu. Mungkin besok Jasmine mau di sini juga. Boleh sih, by the way, duduk bersama Graceland. Diwawancara berdua kalau boleh. Boleh. Boleh ya. Oke, lanjut nih Kak. Sekarang kan lagi banyak nih DJ yang bermunculan dari yang benar-benar muda banget, terus mungkin legend-legend yang dulu sempat meredup terus balik lagi. Yes. Kalau kakak sendiri nih, gimana sih ceritanya kalau Kak Graceland ini bisa ngerasa kayak, oh ini panggilan hidup gua nih sebagai DJ gitu, bukan cuman kayak gue pengen nge-DJ doang gue pengen nge-DJ buat keren-kerenan doang Emang dari awal tujuan gue udah jadi DJ sih. Emang dari awal sekolah SMA kelas 2 langsung DJ school, lulus sekolah langsung melalang buana gitu. Oh serius, sama kelas 2 tuh udah mulai masuk sekolah DJ Iya. berarti ya? Oh. Emang dari awal tujuan gue emang udah arahnya ke sana. Oh. Apakah emang ada influence dari teman-teman Kak gitu atau emang lingkungan? Justru gue Soalnya masa kenal tiba-tiba motok gitu kan ya? karena nggak tahu ya, tiba-tiba pengen, kebetulan kan keluarga itu dari musik kan, musisi. Terus kayaknya Ada musik banget berarti dari keluarga ya? Dan kayaknya kalau kayak pemain juga, penyanyi gitu, Oh, kan iya. udah basic ya. Kalau DJ kan dari keluarga aku belum ada. Dan emang suka aja gitu sama musik. Oh. Perpaduan semua alat musik. Iya ya. Deh, Oh. Kita Berarti mau ngambilnya DJ. dari keluarga tuh udah ada Iya. support gitu ya buat masuk ke dunia DJ ini. Iya. Puji Tuhannya sih gitu sih, nggak ada larangan. Kalau kayak tahu klub juga pas pertama kali perform ke DJ. Jadi pas belum pernah clubbing, terus pertama kali ngambil DJ school itu kan nggak di klub kan ya? Iya. Ya udah tahu klub ya karena pertama kali perform itu pun ditemenin sama keluarga. Wow, berarti pas pertama kali masuk klub, itu pas kakak pertama kali perform as a DJ? Iya. Pada saat itu juga berarti? Oh. Wow, cerita yang sangat unik ya. Iya. Di saat orang-orang pergi dugem dulu, terinspirasi dari DJ, kakak malah pertama kali dugem, pertama kali perform DJ. Keren. Keren sih, respect sih by the way. Thank you. Oke. Terus nih Kak, kan Kak Grace pasti semuanya mulai dari bawah kan ya, pasti dari DJ lokal dulu, terus guest di mana, terus sekarang bisa masuk di top DJ kan ya Kak. Nah, gimana sih perasaan Kak Grace? Kalau ditanya perasaan, siapa sih yang nggak seneng ya? Kan Yeah. tujuannya semua orang kan pasti tujuannya pengen ada di topnya kan. Kalau perasaan aku ya udah pasti seneng, happy.
Ya tapi namanya manusia kan ngerasanya masih ada yang kurang, Ya. kurang kan. Jadi ya kenapa bisa aku sampai sekarang ya terus apa ya belajar terus karena ngerasa ya itu kurang gitu. Jadi senang tapi senangnya masih ada kurangnya gitu karena Iya, maunya lagi. Untuk total berapa lama sampai sekarang 2025 berarti kakak mulai DJ udah berapa tahun ya? 2014 bulan Februari, which is sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. Wow, 11 Years, tahun. guys. 11 tahun. A long story sih. Terus ini kak, apakah dari awal mulai nge-DJ itu kan ada orang yang mulai belajar dari alat gitu kan mungkin, bahkan mungkin ada yang belajar dari produce juga baru mulai di alat. Itu kakak berarti mulai dari DJ school tadi berarti mulai di alat ya? Apakah berbarengan dengan kakak mulai coba untuk produce musik juga kah? Enggak, aku bener-bener dari turntable dulu, abis itu ke alat DJ-nya waktu itu masih 350 kalau nggak salah. Oh. 650 gitu, masih pakai kaset. Ya. Wow, ya. Kalau tour itu kita bawanya bukan koper baju, tapi kita bawanya kaset CD. Iya. Oh, iya sih. Iya. Sampai dibilang sama fun fact ya, Iya. waktu pas pertama kali aku perform itu aku inget banget aku ke Kupang, yang saking banyaknya aku bawa CD sampai aku tuh masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dikira gue mau jualan video anjay gue. Itu unik sih. Katanya kayak karena kan bocah, Iya. terus lu datang ke jauh gitu. Iya. Kupang kan jauh banget, Iya, iya. terus lu sendirian, terus lu bawa CD ini apa nih gitu. Akhirnya digeledah dan dibuka, ternyata kan itu lagu-lagu kan. Iya. Jadi aman ya udah. Cuman kayak itu Kocak aja iya. ya. Iya, tapi itu 2015, 14. 14. Wah. Jadi aku hitungnya aku nge-DJ itu pas first time aku perform Oh, dihitung di dari situ. Kupang itu. Jadi itu pertama kali aku hitungnya aku nge-DJ. Sebenarnya aku belajar DJ-nya udah dari 2013. Oh. Cuman first performnya itu kan pas lagi di 2014 itu kan. Ya, performing di klub itu kan maksudnya gitu. Yes. 2015 tuh berarti ya. 2014. Tuh. Tapi itu struggle banget gak sih kak? Itu waktu 2015 dengan ngebawa-bawa Iya. aset kayak gitu banget. Oh, parah. Apalagi di zaman dulu kan nggak ada ojol kan. Iya. Jadi kayak Iya sih, benar. effort banget sih. Lumayan sih, apalagi gue bocil kan. Sore itu tadi sendirian? Ah. Oh, sendirian? Oh. Pas lagi keluar kota iya sendirian. Kalau masih di Jakarta gitu masih ditemenin sama nyokap sama keluarga. Wow. Ini struggle sih asli. Itu kayak, maksudnya untuk bisa, ya itu mulai dari awal juga kan. Jadi kayak mau bawa roadman pun juga belum ini kan. Iya. Iya. Masih start from bottom juga waktu itu berarti ya? Iyalah, bayarannya aja masih kecil aja masih. Kira-kira di Jakarta tuh awal-awal aku nge-DJ itu aku dibayar pernah aku cuma dibayar saya thank you. Wah. Aku dibayar saya thank you, pernah aku dibayar 250.000, 200.000. Iya, itu familiar sih juga sih. Itu kayak di industri kayak kita gitu kayak cukup familiar deh. Iya. Start from the bottom sampai Iya. Semuanya- kan bayaran kayak gitu. Semuanya pernah ngalamin sih pasti ya. Pasti sih, pasti harus melalui hal itu nggak sih kan? Iya. Iyalah udah pasti, karena kalau tiba-tiba udah langsung di top sih gue sih siapa ya? Proses pembuatan lagunya, inspirasinya dari siapa, Ya, terus mungkin dari influence dari siapakah gitu. ya. Actually itu bukan first lagu aku sih. Oh, bukan first ya? Udah second. Yang pertama itu Southside Party itu bareng MC sama Dikal Syah. Oh. Itu 2019. Oh. Terus 2022 baru sih To The Ground itu. Kalau To The Ground itu aku inspired by yang lagunya gini. Do it Now, like it good. Ya, itu My neck, my back, Iya, my neck, my back, my neck, my back. liriknya mulai dangerous lah kalau gitu. Liriknya dia itu kan simple Ya. tapi Catchy ya, catchy. Gampang keinget buat orang-orang gitu. Nah itu akhirnya aku bikin si To The Ground itu dengan ya inspired kayak gitu lah. Oh.
Terus nih Kak, kalau semisal suatu saat nanti Kak Grace bakal bikin EP atau album, tuh Kak Grace bakal ngangkat nuansa apa atau tema apa? Atau mau personal kah? Atau mungkin kolosal atau party-party? Kayaknya aku maunya ke arah party ya, karena jiwa kan jiwa party banget. Party Iya, iya. abis. Party gitu. abis. Parah sih, parah sih. Saya kan kayak party Tiwidai, anjay. Party Tiwidai. Party lagu guys, Party Tiwidai kalian tahu ya? Kalau nggak tahu itu lagu gitu. Iya, jadi kayaknya aku bakalan bikinnya tetap di genre party, cuman ya kita lihat aja nanti ya. Iya. Sorry kakak, berdarah Batak kalau nggak salah. Itu kakak juga termasuk ini nggak sih? Seperti di Barbarus, itu kan ada beberapa memasukkan energi dan unsur-unsur Batak Bataknya. dari origin tempat dia ke dalam musiknya. Apakah kakak juga melakukan hal itu juga ke depannya atau mungkin udah memulai dari Iya, sejak iya. kakak produksi? Emang itu tujuan aku sih ke depannya masih gitu. Oh kedepannya bakal gitu berarti ya? Emang karena kan menurutku kan gimana ya, dengan aku yang sudah dibilangnya, misalnya orang-orang udah kenalnya aku sebagai si orang Batak. Ya, Ya kenapa nggak kita masukin aja? ya, Jadi benar. nggak kayak itu kan sebagai ciri khas seseorang ya. Ya, Aku pengen sih bikin kayak gitu. Rencana sih nanti ya doain ya tahun ini rilis. amin. Amin. Doain ya guys. Tahun ini nih. Berarti rilis party nanti mungkin di Platinum lagi atau Boleh banget. Nanti ya. Yeah. Bisa sih itu bisa. Harus gak sih? Harus. Terus bisa sih di situ men. Terus nih, Guys, gue sambil minum ya. boleh silakan Kak. Boleh. Diminum dulu. Aku juga sih by the way. Aku juga. Sorry kakak kalau Batak tuh emang Bataknya di mana sih? Sumatera berarti di? Sumatera. Aku di daerah ini. Sebenarnya ya, gimana ya? Kalau ceritain keluarga besarnya dari nenek kakek. Kalau kita orang Batak tuh, orang Medan tuh bilangnya opung. Kalau dari orang opung tuh tinggalnya di Tanjung Rawa. Cuman papaku keluarganya di daerah Medan Kota, di daerah Teladan. Oh. Kalau kalian tahu, itu ada di daerah Medan Kota itu ada Stadion Teladan. Nah, di Biar daerah ada Stadion Teladan, daerah situ. Iya. Untuk yang pengen bertemu Kak Graceland mungkin kalau balik kampung ya mungkin masih Iya. berpikir habis itu bisa ke. Tapi karena udah sering juga kan kita perform di Medan. Oh iya, Oh. masuk sering banget dari sana ya. Iya lah, setahun sekali mah ada. Terakhir apa nggak berarti kalau tahun ini ada? Penthouse Medan. Penthouse Medan? Iya, Bulan? Februari ke Januari tuh. Oh, baru. Tenor sama Artsy. Iya. Terus nih Kak, kan Kak Grace nih aktif banget kan ya di Instagram atau di SoundCloud-nya. Gimana sih Kak Grace nih bangun personal branding tuh gimana sih? Atau mempromosikan dirinya, gue nih DJ keren loh gitu. Iya. Gimana sih Kak Grace buat itu gimana sih? Bangun personal brandingnya di sosmed, aktif di semua sosmed gitu, aktif buat bikin lagu, buat remix, buat bikin YouTube kayak gini, terus bikin collab sama teman-teman DJ lainnya gitu. Iya. Karena kan emang namanya juga hubungan timbal balik gitu. Iya, mutualisme lah ya. Iya, benar. Terus ngomongin sosmed kan, ya otomatis kolom komentar isi-isi ya guys ya. Dengan 11 tahun ya Kak Dre? Iya. 11 tahun kakak berkarya kan otomatis orang-orang pasti banyak yang udah mulai kenal Kak Graceland juga kan. Nah itu tuh dengan pos-posan Kak Graceland yang kayak party gitu atau mungkin dengan pekerjaan kakak as a woman gitu, as a DJ juga bahkan, apakah pernah mendapat komentar yang kayak kakak nggak stuck gitu mungkin, atau mungkin orang salah nangkep juga terus komentar ke kakak jadi negatif gitu, pernah nggak sih? Nah ya komentar-komentar yang kayak gitu sih nggak terlalu aku pentingin ya yang negatif-negatif, karena
pasti ada, tapi puji Tuhannya itu ya ketutup sama yang baik-baiknya. Ya, ketutup sama yang support ya, Kak. Jadi kayak aku bersyukur banget aku punya followers yang memang mereka semua nge-follow aku, ya memang karena mereka suka sama konten aku, bukan yang mereka nggak suka terus tiba-tiba kucuk-kucuk ngata-ngatain. Nge-hate, ya. Itu enggak sih, jadi ketutup. Jadi aku nggak, mungkin ada 1-2 tapi nggak terlalu aku pusingin gitu loh. Nggak terlalu aku ambil pusing gitu. Tapi untuk sampai titik dimana, ya aku juga pernah kan dapat komentar, aku kan MC ya. Ya. Kayak contoh, ya komentar mainstream terhadap MC lah kayak, ini berisik nih, ganggu setnya DJ gitu. Aku pernah berada di titik dimana, aduh, Apa aku diem aja ya? Gitu? Oh enggak. apa aku nggak usah nge-MC ya? Apa enggak, taruh aja mic-nya apa ya? Aku sampai berada di titik. Intinya ada kerasanya sampai hati gitu kan. Itu kakak berarti nggak nyampe ke kakak sama sekali ya dengan beberapa komentar gitu? Enggak ya? Karena aku dari awal nge-DJ aku udah tahu tujuan aku mau arahnya kemana. Jadi untuk yang menjatuhkan kayak gitu nggak terlalu ambil pusing sih. Dari awal aku nge-DJ emang udah ada yang begitu-begitu, bahkan di real life ya. Kan dulu kan sosmed belum bisa terkenal. Iya. Dulu inget banget aku masih zamannya Snapchat sama Twitter. Iya, sama ASFM. Iya. Sama baru-baru maju-maju lagi baru ada pet. Iya, pet. Nah, Old school. iya, jadi pas di momen itu, tapi kan lebih banyak orang itu ketemu langsung kan, pada ngomong-ngomongin kayak gitu. Jadi aku udah terlatih sama orang-orang yang di real life. Jadi pas lagi yang pas lagi di sosmed aku kayak, gue bisa nggak baca, kenapa gue harus baca? Ya udah. Benar sih. Jadi kalau ada yang kayak kamu gitu, atau kamu atau kalian semua nih ada yang ngomong-ngomongin, semakin kalian diomongin, semakin tinggi nama kalian. Yes. Justru kita membutuhkan mereka untuk ngomongin kita. Yes. Karena bad news is a good news. Bener banget. Omongin terus kita guys. Bener. Omongan orang adalah free marketing juga ya. Yes. Bener banget. Semakin bahagia loh. Ya. Industri kita nih agak ini ya Kak, agak ambigu ya, apalagi industri dunia malam ya. Kan pasti banyak orang nih yang berpikir macam-macam kan tentang kita yang ada di industri ini. Nah, menurut kakak gimana sih buat ngadepin itu, kayak buat proof bahwa DJ tuh nggak selamanya jelek loh, nggak selamanya yang cuma mabuk-mabukan doang. Gimana sih kakak proofnya ke orang-orang? Cara aku proofnya ke mereka itu lebih ke tunjukin aja sih apa yang kita lakuin. Kalau emang ternyata mereka nggak suka, mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Benar. Jadi nggak usah. Ya itu ke filter sendiri ya. Cara aku memperbaiki pemikiran mereka adalah dengan tidak melakukan apa-apa ke mereka. Ya udah, diem aja. Kamu mau pikirin aku jelek, pikirin aku jelek. Kamu mau pikirin aku bagus, pikirin aku bagus. Tapi aku nggak mau ngapa-ngapain buat kamu. Iya, yang penting tetap berkarya ya Kak. Benar. Pernah dapat komentar gini gak Kak? Kan as a DJ gitu kan. Kayak untuk orang awam kan kadang DJ kan cuma nyetel musik yang notabene mereka ngeliat dari luar kan ya play gitu. Kan banyak banget tombolnya di situ dan itu tuh gak sembarangan gitu. Bahkan ada sekolah musiknya sendiri kan yang menandakan kalau itu tuh bukan hal yang sembarangan untuk bisa dilakukan gitu. Pernah nggak kayak kerjaan cuma nempel flash disk doang nih gitu. Apaan DJ flash disk? Apaan cuma download lagu di setel gitu, pernah nggak sih? Dapat kayak gitu kan? Pernah ya pasti ya? Ya udah 11 tahun sih guys tapi pernah ya tetap ya? Pernah, cuman ya balik lagi aku nggak peduli. Iya sih. Nggak usah ngapain pusing, ya ampun masalah hidup aku udah banyak, nggak usah ditambah-tambahin gue. Iya. Mendingan gue party. Yes, benar. Ya ini party. Benar. Party daripada mikirin orang kayak gitu. Gue lebih baik pusing karena gue party daripada gue pusing gara-gara mikirin lo anjir. Gue gak mau. Benar. Gak ada faedahnya. Atau mungkin masih ada kayak intinya line-ku pokoknya ada yang hubungannya sama musik. Ya mungkin line-nya ada yang tahu. keyboardis atau vokalis mungkin. Ya mungkin sih masih tetap di musik tapi kayaknya lebih ke Kan di orang jadi tetap DJ lah ya. Iya sih. Jadi ya nggak ada option lain lah pokoknya. Karena keluargaku, mamaku udah penyanyi, kakakku penyanyi. Keluarga besarnya mamaku penyanyi. Terus kalau
abang-abang aku yang cowok-cowok itu pada main musik semua, saxo, drum, piano, semuanya. Kayak aku gak suka ngikutin mereka. Jadi kayak aku pengen yang beda. Apa ya yang beda? Ya udah gue jadi DJ. Iya, soalnya mereka main instrumen musik secara live gitu kan. Iya. Kayak pengen yang megang yang gitu. Iya. Ya, oke. Jadi berarti sampai abang-abangan, abang-abang. Sampai abang-abangnya. Sampai apa kakaknya, abang kakak, terus keluarga bapak ibu, berarti bener-bener itu mereka terjun di musik semua ya? Bener, iya. Keren. Semuanya, Wow. literally semuanya. Makanya waktu pas aku bilang aku decide buat jadi DJ, keluargaku nggak ada yang marah sama sekali. Keluargaku kayak open minded itu. Bahkan keluargaku yang waktu itu aku sempat mikir kayak nanti keluarga besar kalau ngomongin aku nanti gimana ya mam? Mamaku kayak ngapain dipikirin ya, kasih tahu aja kamu jadi DJ gitu. Keren. Itu hal yang keren sih, soalnya itu kan one of the blessing juga gak sih? Yes, Iya, yes. benar, Gitu. benar, Apalagi benar. di industri kayak gini kan. Soalnya contoh aku nih kak, aku tuh sempet bilangnya tuh kerja di sebuah klub tuh, aku ngomongnya kafe sih kak. Sampai kafe, terus aku mulai nge-bridging tipis-tipis. Oh kafe di sini tuh jualan apa? Bu gitu, tipis-tipis. Nggak ada bandnya, adanya orang nyetel DJ gitu, tipis-tipis. Lampu-lampunya kayak gini, tipis-tipis. Tapi aku sampai sekarang ngomongnya masih kafe. Soalnya kan untuk old school seperti orang tua saya gitu kan, bahasanya kan diskotik ya. Bukan Iya, klub iya, gitu. iya. Jadi ngomongnya masih kafe gitu. Jadi itu jadi kayak blessing banget sih buat kakaknya itu. Iya, aku juga menyadari itu sih. Aku rasa kalau misalnya aku nggak disupport, aku nggak tahu sih bakal jadi apa sekarang. Yes, yes. Karena bener-bener dari awal banget aku mamaku sih yang dari sebelum aku jadi apa-apa, mamaku sih yang selalu ada kayak nemenin aku perform di Bali, aku perform di Palembang, aku perform di mana-mana. Sorry kak, berarti pas di Jakarta gitu kakak sempat main di klub pas dulu mungkin awal 2014, 15, 16 mungkin, berarti tetap didepanin sama ibu ya? Iya. Bahkan untuk masuk klubnya juga? Iya. Benar-benar support sampai situnya ya. Sampai Kita keluarga Batak, bro. Batak emang nggak ada Oh, iya. larangan. betul. Nggak ada ya. Sumatera nggak ada larangan, bro. Prabas. Bahkan banyak apa ya, kayak figur-figur DJ di luar sana yang notabene udah gede, menurut kita apapun, bahkan mereka punya opini yang sangat mendukung terhadap breakbeat gitu. Yes. Beberapa dari mereka gitu. Iya, banyak DJ luar yang bikin lagu-lagu Indonesia jadi BKB juga kan. Iya, iya, iya. Jadi Betul. kayak ya udah, kenapa nggak di enjoy the moment aja gitu. Yeah, Yes. that's the real opinion right there, guys. Okay, listen up, listen up. Oh ya, ini yang Plan kedepannya Kak Grace apa sih buat setahun ke depan ini atau mungkin 2 tahun ke depan ini, pengen apa gitu? Kalau aku plan kedepannya aku emang seperti yang tadi aku bilang, aku pengen bikin lagu, aku pengen rilis, aku pengen bikin tour. Setahun ke depan aku tuh rencana aku pengen bikin lagu, rilis tour. Terus di tahun berikutnya aku pengen achievement aku tuh, goals aku tuh, aku bisa main di DWP, aku bisa main di Ultra, aku bisa main kayak gitu-gitu. Amin, 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 amin. tidak mungkin itu aja sih kak ya untuk apa sesi wawancara kita. Mungkin next time kak ya datang ke sini kita podcast lagi. Let's go. Oke. Thank you Bagaimana banget. rilis lagunya yang Ya, Iya. thank you banget buat Kak Grace Land. Terima kasih. Thank you. Bye bye. See you next episode.